Berikutnya kami persilakan untuk jamaah ikhwan, yaitu Pak Syukri yang akan dijawab oleh Ustadz Hilman Fauzi. Silakan. Ustadz Hilman Fauzi dan Ustadz Kasib Hir dan moderator yang ganteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Moderator yang ganteng, dermawan, suka menabung. Alhamdulillah. Silakan. Dan pengurus DKM Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serta seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, semoga saya berbahagia. Ya, Bapak aja hostnya gimana? Silakan Pak, pertanyaannya. Nama saya Sukri Salim dari Jamaah Masjid Ar-Rahman Kemang Eminence Bogor. Masya Allah, jauh ya. Tadi Ustadz Hilman Fauzi menjelaskan tentang 4 tipe orang yang beruntung menurut surat Wal Asri. Nah, mohon koreksi Ustadz, koreksi saya nanti kalau salah. Saya pun punya pandangan berbeda, bahwa yang beruntung menurut ayat ketiga itu cuma 1 orang, cuma 1 tipe, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kemudian membuktikan keimanannya dengan soleh, kemudian ketiga saling menasihati tentang kebenaran, dan keempat di dalam saling menasihati itu ada yang ngikut ada yang enggak, harus saling menasihati tentang kesabaran. Kalau salah satu tipe ini hilang, maka dia masih termasuk orang merugi menurut saya. Mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya, dari ayat di atas sebenarnya itu jawabannya berurutan, karena 4 hal ini saling berkesinambungan. Contoh, orang kalau dia beriman maka pasti dia beramal soleh. Betul apa betul? Ayah bunda sayang, gak mungkin. Iya sayang, katanya gitu. Jadi grogi saya. Ayah bunda jamaah kan, ya sayang. Kita rasanya gak mungkin bisa beramal soleh kalau gak pakai iman. Betul apa betul? Karena kita punya iman, kemudian kita beramal soleh. Maka perhatikan, di dalam Al-Quran, kalau sudah kalimat iman, pasti kalimatnya amal soleh. Betul. Contoh misalnya surat Al-Baqarah 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah iman, amal soleh. Amal solehnya apa? Puasa. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Setelah iman, amal soleh. Apa amal solehnya? Sabar dan sholat. Iman, amal soleh. Orang rasanya berat beramal soleh kalau nggak dapat nasihat kebaikan. Betul apa betul? Makanya bunda jamaah, kalau kita lagi ngaji, semangat beramal soleh. Pulang ngaji, lupa dengan nasihatnya. Padahal nasihat itu adalah sesuatu yang berharga buat hidup kita. Betul? Makanya kalau bunda tanya, ayah tanya, jamaah, kalau kita masih mau mendengarkan nasihat kebaikan, sesungguhnya kita sedang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Jadi kalau siang ini jamaah hadir luar biasa di masjid ini, pemirsa TV One hadir menyaksikan, menyimak tayangan ini, percayalah kita semua sedang diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, punten, kita gak mungkin beriman, gak mungkin beramal soleh, gak mungkin mau dakwah, menasehati dalam kebaikan kalau kita gak apa? Gak sabar. Betul? Makanya kalau ada yang tanya,
Sabar itu ada batasnya atau tidak? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita bersabar. Betul apa betul? Kenapa sabar nggak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Artinya mohon maaf ya, selagi kita hidup di dunia, sing sabar. Ulangi. Jaga iman, sing sabar. Perbanyak amal soleh, sing sabar. Saling menasehati dalam kebaikan, sing sabar. Betul? Bunda jadi istri harus, kok agak tertekan gitu wajahnya ini. Bapak jadi suami harus sabar. Ayah bunda jadi jamaah harus, AA jadi ustadz jadi penceramah harus apa? Harus sabar. Karena waktu terus berjalan, betul? Hanya orang yang sabar yang bisa menemukan kenikmatan dari waktu yang Allah berikan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilman Fauzi atas jawaban yang disampaikannya. Nah, pemirsa, berikut ini di segmen 5 kita akan bermuhasabah bersama-sama, kita akan berkontemplasi bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Hilman Fauzi berkaitan dengan usia kita, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Apakah kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu selama 1 tahun kebelakang kemarin dengan sebaik-baiknya, dengan perbanyak amal ibadah. Kita akan berkontemplasi bersama, kita akan bermuhasabah bersama Ustadz Hilman Fauzi di segmen berikut. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.